Stonehorror. Karena kata-kata Stonehorror itu saja sudah negatif. Ya. Ya, nuwun sewu Pak Kapolres. Anda mengatakan bahwa kata-kata Stonehorror ini sudah negatif. Begitu juga mohon izin, ini bukan menyerang institusi Anda. Ya. Nama polisi juga itu di mata masyarakat juga sudah negatif. Ya Allah, ya Allah. Dampak dari fatwa MUI, teman-teman, akhirnya merembet. Polisi ikut-ikutan tidak memberikan izin kepada Sonhoreg. Akhirnya masyarakat ini malah sekarang seolah-olah ini juga bertentangan dengan polisi. Gara-gara fatwa MUI yang mengharamkan Sonhoreg, dampaknya sampai sekarang terus berkelanjutan, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, dari fatwanya MUI kemarin sampai sekarang dampaknya terus berkelanjutan. Bahkan Pak Polisi yang kemarin ini sempat bilang tidak memberikan izin kepada aktivitas Sonhoreg, akhirnya ya masyarakat ini berani speak up. Bahkan di sini mungkin Pak Polisinya salah berucap sehingga bosnya El Kajur ini mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Polisi. Apabila Pak Polisi mengatakan Sonhoreg negatif, maka menurut Mas siapa ini bosnya El Kajur ini mengatakan bahwa kata polisi itu di telinga masyarakat sekarang juga kurang baik, Pak. Juga negatif ya. Banyak sekali ditemukan, bahkan kalian bisa tanyakan ke tetangga-tetangga kalian ketika ngomongin polisi, mereka lebih sering ngomong negatifnya daripada positifnya. Itu juga karena dampak daripada kemarin ikut-ikutan tentang fatwanya MUI mengharamkan, Pak Polisi tidak memberikan izin. Nah, akhirnya timbul masalah-masalah baru. Dan sepertinya masalah-masalah ini akan terus muncul sampai akhir tahun, teman-teman, karena mulai bulan Juli sampai akhir tahun biasanya di daerah Jawa Timur ini selalu giliran diadakan Sonhoreg di daerah-daerah. Jadi biasanya sampai akhir tahun, entah itu bulan Oktober atau September itu baru selesai untuk acara karnavalnya. Dan sepertinya untuk masalah-masalah Sonhoreg ini akan terus ada sampai akhir tahun, teman-teman ya. Karena di daerah Jawa Timur ini acara karnaval biasanya sampai akhir tahun, sampai November, bahkan pernah ya tahun-tahun kemarin itu sampai November. Dan masalah-masalah seperti itu diakibatkan oleh fatwa MUI kemarin yang mengharamkan Sonhoreg. Polisi juga ikut-ikutan tidak memberikan izin acara. Bahkan sekarang banyak sekali orang bermusuhan gara-gara fatwa MUI, teman-teman. Seorang burek, diharapkan MUI itu Pak Jengkel. Tumpas burek. Tumpas horek. Kalimatnya kasar, ekspresinya juga kasar. Sampai ini gak seneng. Gak usah kagan cocok. Ya. Salon batang bok gitu ya. Sapa wari, deken omahmu lho soleh. Saking mahalnya. Lah gak seneng wis gak usah kagan ngomong, gak usah kagan cocok. Ya. Mau di scroll ngono lho, gak seneng ku. Oke, ini solusi ya. Bagi kalian-kalian orang-orang yang berada di luar Jawa Timur, apabila melihat videonya Sonhoreg, kalau tidak suka, tinggal scroll saja. Otak kalian juga akan tetap waras, tidak merasa terganggu. Anda juga tidak akan menghujat Sonhoreg. Karena apa? Pelaku-pelaku di Sonhoreg ini merasa kecewa dengan kalimat kalian. Bahkan kalian ini terlihat seperti seorang yang taat beragama loh. Mbah-mbah tadi. Kamen wis tuwek. Uger ketemu lho putih. Iya, kan? Kopiah putih, songkok putih itu bisa diidentifikasi adalah seorang muslim yang taat, apalagi usianya sudah tua. Tapi kenapa kalimatnya kok malah mengolok-ngolok, kok malah menghujat? Ini kan tidak sesuai. Tuwek opo? Tuwek kan dikit panutan. Iya. Ini relatif visual cilik lho. Jadi apabila ada anak muda yang membangkang kepada orang-orang tua seperti mbah-mbah tadi, ya wajar. Karena apa? Kalimat orang tua ini nggak bisa diterima anak muda. Nasihat itu bisa diberikan dengan cara yang sopan, Pak. Dengan cara yang menghargai orang lain, Pak. Nggak harus dengan cara menghujatnya seperti itu. Karena akan menyakiti hati
pemuda-pemuda. Dan ya kalian tahu sendiri gejolaknya anak muda, jiwa-jiwa muda ini pasti berani kepada siapapun. Makanya hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Sama halnya dengan si mulut netizen satu ini. Ini lek disebut perindapan orang bro. Ya, mulutnya itu loh. Itu ekspresinya menyakiti hati orang yang mendengarkan, teman-teman. Awakmu wong Lumajang, Ya. aku yang Lumajang. Betul. Ya. Tak delok-delok kok awakmu kok cek senenge nemen. Nek son horek iku diharamno. Ya, Nek son horek iku dilarang. ya. Opo? Oh, kok seneng nemen ngono awakmu? Hah? Kenapa kok senang sekali apabila mendengar fatwa MUI mengharamkan sonhorek? Kok koyo ngece-ngece ngono. Ngece-ngece itu wajahnya mengejek, teman-teman ya. Wajahnya mengejek ya. Iya. Aku cuma ngilingno bro ya. Iki Lumajang bro, Lumajang ya. Lumajang. Nek tingkahmu koyo ngono ku salah sijine penggemar son horek utawa pengusaha horek mesti ono tersinggung ono sing lara ati. Betul ya. Karena kalau ekspresi kita ngata-ngatain orang, menghujat orang, ekspresi kita seperti itu, ini gitu, itu akan menyinggung orang lain, teman-teman ya. Kuatir ngono bro. Ya aku tak ilingno ya. Kuatir ku ono gunting sak mesin jahite mlebu pas ning wetengmu. Oh, santet. Diingatkan ya. Jadi masalah-masalah di bawah akibat fatwa MUI sampai ke bawah dampaknya, sampai akhirnya banyak orang ini tidak bersatu kembali, teman-teman. Padahal sama-sama Lumajangnya, kata orang ini. Sama-sama tinggal di Lumajang, tapi kenapa kok bermusuhan? Karena yang satu sangat senang sekali membela Kiai dengan fatwa MUI. Nggak salah, teman-teman. Membela Kiai itu boleh. Tetapi ya lihat-lihat caranya. Kalau kalian membela Kiai dengan cara yang mengolok-ngolok orang lain, itu tentu membuat kecewa orang yang lainnya. Kalau memang pengennya berdakwah, lihat-lihat dululah daerah kamu itu seperti apa. Kamu harus tahu cara dakwah yang baik. Jangan langsung des yang nggak suka dengan saya berarti kamu jelek, kamu perindapan, kamu ini SDM rendah. Nah, kalau kalimatnya seperti itu, teman-teman, maka kalian akan mendapatkan musuh. Kalau pengen memberitahu bahwa sonhorek itu buruk, ya bilang saja. Pakaian erotis, joget erotis ini nggak baik untuk mental anak kecil. Jadi harus diperbaiki. Lebih kreatif lagi di bidang yang lain, mungkin jogetannya lebih ke tradisional atau apalah. Banyak cara menasihati anak-anak sonhorek. Anak-anak sonhorek ini bukan SDM rendah, teman-teman. Mereka bisa diajak ngomong. Mereka bisa dikasih tahu. Jangan menghina kalian ya. Anak SDM rendah itu bukan pada anak-anak sonhorek. Bukan, karena anak-anak sonhorek bisa dikasih tahu. Tapi caranya yang baik. Jangan sampai malah mendapatkan musuh seperti ini. Ini masalah santet. Belum yang ngajak gelut. Hei, untuk para pencinta sonhorek, para penggemar sonhorek. Tangan terbuka kayak mulut netizen ya. Timbang cangkeman kayak ngono ya. Padha lanang langsung dilek ya. Heeh, contohnya game materai ya. Tuh. Ngajak berantem, teman-teman. Karena apa? Cara menasehatinya itu dengan cara menghujat. Ekspresinya itu membuat orang kecewa, membuat orang jengkel. Makanya kalau ada sonhorek ya, pecinta sonhorek kok ngajak gelut seperti ini, jangan salahkan yang ngajak gelut, salahkan yang memberitahu. Anda salah caranya. Orang-orang seperti ini, Mas, ini bisa dikasih tahu. Orang Jawa itu bisa dikasih tahu, tapi caranya harus baik. Jangan dihukumi haram. Jangan dihujat. Jangan. Kalau kalian hujat, kalian olok-olok, siapapun manusianya pasti marah. Pasti marah. Kiai saja, ini banyak yang suka marah-marah. Kalau dikata-katain, santri saja, itu banyak yang suka marah-marah. Kalau dikata-katain. Jadi, kalau pengen persatuan, itu kalimatnya yang bagus, Mas.
yang bagus ya. Ada kok kiai di Pasuruan itu yang membela Sonhoreg ya. Kalian ingatnya kan kemarin kiai di Besuk Pasuruan itu mengharamkan. Padahal ada juga kiai di Pasuruan yang kalimatnya itu tidak kaku. Kalimatnya nggak keras, nggak haram, nggak ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu niki sone Sonhoreg ya. Mulai kok enak. Sonhoreg enak teman-teman ya. Ini kiai loh, ini kiai ya, ini sekelas orang yang dihormati ya. Orang ini dihormati teman-teman. Tinggalnya atau ini lokasinya ada di Pasuruan. Tetapi apa kalimatnya? Iya dong. Selalu lagi guyu-guyu tuh lah. Ya. Nopo ya kok enak kan lho. Terus akan pun dia enak gitu. Mboten mawon. Lah kulo kate melok ngarepno nggih mboten wani. Mau ikut mengharamkan Sonhoreg, kiai ini nggak berani. Karena apa? Berat, berfatwa haram itu berat. Apalagi banyak penolakan di bawah. Memang yang Anda sampaikan itu benar. Tetapi ketika memutuskan untuk menghukumi bahwa Sonhoreg itu haram, itu berat sekali. Nggak semua orang berani berfatwa haram. Kiai ini dhewe paling lakoni kok. Tuh. Kampanye pilkada itu. Harusnya ngaca. Kiai-kiai itu loh, kemarin yang waktu pilkada. Itu menggunakan Sonhoreg, Pak. Harus ngaca, ya. Mentang-mentang pilkada sudah selesai, sekarang mengharamkan. Padahal juga menggunakan Sonhoreg kemarin. Apa nggak malu? Hah? Enggak. Ini malah pilkada malah rom grup kiai ini kabeh melo, kiai ini melo. Tuh, kiainya ikut, bunyai ikut. Ini Pak Kiai dari Pasuruan yang ngomong, teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, ya tanya saja Pak Kiai ini. Jadi berat sekali memfatwakan haram, apalagi kalau sekarang sudah terjadi gejolak di bawah, orang-orang tidak bersatu lagi, saling mengolok-ngolok. Apakah nggak eman? Kasian loh, kasian masyarakat, mencari ekonomi susah, pekerjaan susah, sekarang giliran bisa bekerja di Sonhoreg diharamkan, nggak ngasih solusi pula. Apa nggak kasihan? Apa itu nggak dikatakan zolim kepada orang-orang kecil?